siapa nama kita, Mister? Gitu. Tidak ada yang bilang siapa yang nama kau ini. Tidak ada begitu. Menghormati manusia. Begitu juga nama kami Agus, nama kami Udin, gitu. Jadi ini ditunjukkan kepada manusia supaya sifatnya itu dikenal oleh manusia. Seperti apakah menghormati sesama manusia, karena Allah ini adalah sesuatu yang harus dihormati. Dihormati, bukan dihinakan. Itu. Oke. Siapa mau itu moderator? Silakan. Apa? Tunggu dulu. Ini si Siapa Sarrahman nggak mau buka. Saripudin Aco. Oke, naik Saripudin. Udah aku terima. Oke. Sarrahman kemana tadi? Oh, Bang Thomas. Bang Thomas. Tidur mungkin Akina. Siap. Ada. Silakan. Oke. Silakan Bang Thomas buat narasi. Jadi gini yang sekarang Bang Children. siapa sekarang? Apa Bang Children apa Thomas gitu? Ya, siapa dulu? Bang Thomas dulu. Oh, Bang Thomas, Bang baik. Thomas dulu. Oke, Bang Pastor. Children, sedikit saya menarik ataupun dalam mencari sebuah literasi ini, Bang. Menurut pikiran saya itu sangat rancu, Bang ya. Ketika Paulus ini menempuh perjalanan ke Damsyik itu, Bang, ya kan? Ketemulah dia dengan sebuah cahaya, dikelilingi cahaya dia kan. Jadi rebahlah dia ke tanah. Timbul pertanyaan dari Paulus ini, siapakah engkau Tuhan? Jawab Yesus, akulah Yesus yang kamu aniaya itu. Dari ayat ini Bang, dari literasi ini, aku mengambil 3 pertanyaan nih Bang. Yang pertama pertanyaanku kepada Bang Children, kok tahu si Paulus ini bahwasanya cahaya yang dikelilingi dia itu adalah Tuhan? Nah, itu pertanyaanku satu. Yang kedua Bang, kenapa harus Yesus yang menjawab ketika siapakah pertanyaan si Paulus? Siapakah engkau Tuhan? Kenapa harus Yesus yang menjawab? Akulah Yesus yang kamu aniaya. Kan di sana bisa yang menjawab, akulah Allah Bapa Tuhanmu. Ataupun akulah Roh Kudus yang mengayomimu. Kalau memang mereka itu adalah tiga-tiganya adalah satu. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaanku yang ketiga Bang, ya kan? Di mana TKP-nya semasa hidup Yesus di dunia, Paulus ini menganiaya Yesus. Oke Bang Children, mungkin itu aja pertanyaanku. Tolong ditanggapi dan mohon dijawab Bang. Sebelum pertanyaan dijawab, aku minta Kristen ya, saudaraku Kristen yang ada di bawah yang mau berdiskusi. Jadi jangan terkesan dikeroyok ini saudaraku Siagian ini. Ayo Kristen yang ada di bawah buat permintaan yang mau diskusi ya, kita di atas ini ya. Oke, silakan ya buat permintaan. Oke. Lanjut Kak, ayo Lei. Silakan lagi. Oke, baik. Silakan Bang Children. Aku sebelum saya menjawab Bang Thomas, aku menanggapi dulu statementnya Bang Pikai, terutama Bang Kora-Kora Tapi juga. pertanyaannya Bang Thomas sudah dicatat ya. Ya lanjut. Ya, sudah aman. Nah, di dalam kita bahas dulu Alkitab. Oke, dikatakan tadi kalau itu tulisannya si Yohanes tidak sah. Oke lah. Yang betul tidak sah. Tetapi kan Yesus sendiri mengatakan, aku keluar dan datang dari Bapa. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Dan aku ada dan Bapa adalah satu. Itu sudah cukup menyatakan bahwa di dalam kitab Kejadian itu baiklah kita menjadikan manusia ini segambar dan serupa menurut kita gitu. Karena dari Kejadian sampai Wahyu, kita ini tidak pernah terpecahkan kecuali Yesus yang menjawab itu sendiri. Makanya nanti ada kaitannya itu dengan penelarannya Bang Thomas itu, bahwa kenapa Yesus yang menjawab si Paulus ini itu. Nah, yang kedua, pernyataan Bang Kora-Kora yang katanya itu dalam Ibrahim itu bahwa kami turunkan kepadamu, dalam kurung itu kami.
dikatakan itu adalah seperti ibaratnya mengatakan kami akan memajukan negara ini. Bisa dikatakan itu presiden dan menteri. Dan itu memang sudah dibantah Bang Kura-Kura sendiri. Itulah lucunya. Kenapa? Abang Kura-Kura sendiri yang menyatakan presiden dan menteri itu adalah kami, tetapi menteri bukan presiden. Kan seperti itu toh? Berarti tidak mungkin disetarakan malaikat itu dengan Allah. Itu saja logikanya. Karena Bang Kura-Kura menyatakan bahwa presiden dan menteri itu adalah kami, tetapi menteri bukan presiden. Itu dulu. Oke. Yang kedua, menjawab pertanyaan Bang Thomas. Gini, dari mana si Paulus ini mengetahui itu adalah Yesus? I don't know. Aku tidak tahu. Karena apa? Yesus sendiri langsung menjawab, siapakah kau Tuhan, katanya kan? Akulah Yesus yang kau yang kau aniaya. Dan nanti terakhirnya kalau dikatakan itu ada tadi di bawah typing, itu adalah ngibulnya si Paulus katanya. Kalau itu memang ngibulnya si Paulus, kenapa sampai dia pergi kepada Imam Ananias? Sampai dia buta ditandu teman-temannya kepada Imam Ananias. Ada saksinya toh. Aturannya teman-temannya juga bisa dikatakan sebagai saksi. Karena di dalam hukum itu kalau 1-2 orang melihat, waktu hukum dulu ya, pernah abang dengar juga, 1-2 orang sebagai saksi itu bisa dikatakan sah. Apalagi ini dikatakan teman-teman. Terus ada lagi Imam Ananias sebagai penguatnya. Oke. Yang kedua, kenapa harus Yesus? Karena Bang, ya sudah saya katakan, Yesus dan Allah itu adalah satu. Itu Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Kalau abang tidak percaya lagi, itu di kitab Wahyu. Wahyu 21 pasal 1 ayat 7 itu sudah pasal 1 sampai 7 itu sudah jelaskan. Di situ tidak ada lagi Allah, tidak ada lagi Yesus, tidak ada lagi Roh Kudus, atau tidak ada lagi pembagian. Di situ hanya ada Allah saja. Oke. Dan apa tadi pertanyaan terakhir Bang Thomas? Pertanyaan terakhir. Di mana TKP-nya semasa hidup Yesus, si Paulus ini menganiaya Yesus, Bang? Oke, baik. Lagi nih, si Paulus ini kan sudah menerima surat kuasa dari imam ahli-ahli Taurat untuk membunuh pengikut Yesus. Oke. Di dalam surat si Yesus sendiri, ya, perkataan Yesus sendiri bahwa Bapa, satukanlah mereka seperti aku dan Bapa adalah satu. Dan nanti terakhirnya juga diikutkan oleh Paulus, kita satu tubuh dengan Kristus, gitu loh. Jadi kalau dia menganiaya Yesus itu, menganiaya pengikut Yesus, itu sama saja menerima, sama saja itu menganiaya Yesus sendiri. Karena Yesus sendiri mengatakan, ya, apa yang diberikan Allah kepadaku tidak bisa diambil oleh orang lain, katanya. Gitu. Silakan Bang, lanjut. Tapi gini Bang, Sebentar dulu Bang Thomas. Sebelum Bang Thomas membantah, kita lari ke Bang Pikai dulu. Bang Pikai. Iya. Iya, silakan bantah Bang Pikai. Nanti Bang Thomas juga bantah. Nanti teman-teman tambahi. Tapi ada poin-poin karena enggak apa-apa juga host, karena saya catat nih. Saya catat nih. Dari awal sampai sekarang dibayangkan Siap. saya catat. Jadi ini yang saya tangkap. Pertama, keluar dan datang dari Allah, karena itulah dia didudukkan sebagai Tuhan. Keluar dan datang dari Allah. Saya membuktikan Bang, mohon maaf ini ya Bang, dan mudah-mudahan kamu ini masih boleh diselamatkan. Saya membuktikan bahwa itu adalah karangannya si penulis. Karena apa? Yesus berkata di Yohanes 17 nomor 14, sama seperti firman-Mu ya Bapa, yang kau berikan kepada aku, telah aku berikan kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Maka si penulis ini mengarang cerita tanpa mengenali ayat. Ketika dia mengatakan aku datang dan keluar dari Bapa, ternyata ada banyak orang yang datang dari Bapa. Yohanes 17 nomor 14 dicatat, atau Yohanes 17 nomor 18 dicatat. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi sebab itu kenapa saya tidak menjawab dengan literasi yang lain, karena Bible itu sendiri mengandung jawaban. Kenapa kira-kira? Mungkin dijadi pertanyaan nih. Kenapakah Bible itu ada pertanyaan sama terkait dengan apa yang dijabarkan sama teman Kristen? Karena saya bilang tadi, dogma gereja ini bertentangan dengan Alkitabiah dan perkataan Yesus.
Maka mereka bila bernarasi dengan dogma, kita jawablah dengan data dari Yesus, karena kitalah pengikut Yesus yang sejati. Begitu. Kemudian yang kedua, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Ayatnya itu di Yohanes 8:58. Sekali lagi, saya membuktikan bahwa ini adalah karangan manusia. Kenapa? Karena tidak dibaca di Amsal 8 nomor 22. Kitab kepada siapa ya? Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu dikatakan, sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menggariskan bumi, sebelum Allah menciptakan daratan, samudera raya, gunung-gunung, aku sudah berada bersama-sama dengan dia. Ya, Amsal 8, 22 sampai 30, itu panjang itu. Sementara Yesus, ini hanya menarasikan di Yohanes 8:58, terputus ayatnya, karena apa? Wa wailul lillazina yaktubunal kitaba baydihim summa yaquluna azamin indillah. Mereka mengatakan dari Tuhan, sebab itulah mereka menulis cerita. Ingat Bang Thomas, ketika Anda mengutip Yohanes 1 nomor 1, in arche en hologos kai hologos prostontions, itu kalau dalam King of James, jangan ke filsafat Pelo ya, King of James saja. Itu Bang berasal dari Allah, bukan bersama-sama dengan Allah. Inilah LI, ini tidak tahu macam mana apa yang kamu mau bilang sama Anda ini supaya kamu sadar, ya. Bahwa tidak boleh ditelan gabrol itu yang namanya terjemahan. Karena itu pasti bertentangan dengan original teks. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu berasal dari Allah. Tiba-tiba adalah Allah di LAI. Nah ini Bang. Nah kalau seorang filsafat dari Pelo, yang pakar dalam bahasa Aramaik, ini memang jelas bahwa mimra, logos perintah itu memang dari Allah. Begitu. Jadi mau dibantah seperti apa? Nah kalau Yesus dan Bapa adalah satu, Yohanes, kamu bilang Yohanes 1 nomor 1 bukan. Yohanes 10 nomor 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ingat Bang, Matius 23 nomor 9, jangan ada pada kamu siapapun Bapa di atas bumi, karena hanya ada satu Bapa di surga. Tiba-tiba Paulus mengatakan di 1 Korintus 4 nomor 15, sebab aku di dalam Kristus, dan akulah yang menjadi Bapakmu. Astagfirullah. Jadi demikian Bang, mudah-mudahan kamu masih boleh diselamatkan gitu. Wallahu Ya a'lam. lanjut. Ya lanjut. Bang Kora-Kora apa Bang Thomas ini? Bantahan tadi. Izin aku tambahin sedikit lagi tentang tanggapan dari Siap. Pink. Ya, di dalam Matius 15 nomor 7 sampai 9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku jika yang mereka ikutkan adalah perintah dan ajaran manusia. Jadi jelas ya, sudah diingatkan oleh Yesus itu sendiri tentang ya pengajaran-pengajaran yang dituliskan oleh manusia. Silahkan tanggapi Ceren. Bang Thomas dulu. Bang Thomas. Oke, lanjut. Bang Thomas. Oke, Bang Thomas tadi. Bang Thomas dulu. Ya, Bang Thomas. Iya. Biar lanjutkan Ada, dulu Bang tanggapan Thomas. dia tadi. Nah, jadi yang pertama Bang Children itu mengatakan tidak ada ya. Nah, ini kalau memang itu tidak ada, ini dari mana Anda tahu? Kan gitu jadinya. Kalau memang Abang mengatakan yang kedua bahwasanya akulah Yesus. Oh, kenapa harus dijawab oleh Yesus? Akulah Yesus yang kamu aniaya itu, ya kan? Abang mengatakan, inilah Yesus yang menjawab, tidak ada Roh Kudus. Sementara Roh Kudus itu di bumi, Bang. Karena orang Abang itu kan harus diilhami oleh Roh Kudus. Nah, di sini apakah si penulis ini yang silap ataukah memang Yesus ini yang abu-abu alias berdusta, Bang? Ini mohon maaf nih, Bang. Ya. Karena di sini, Bang, Yesus ini, Bang, ketika ditanya, akulah Yesus yang kamu aniaya, Bang, jangan kemana-mana. Jangan tubuh Kristus, roti dimakan pun Kristus, daging dimakan pun Kristus, Bang. Anggur diminum pun Kristus. Tidak, Bang.
Di sini sangat gamblang terpaparkan dan dituliskan bahwasanya Bang di situ, akulah Yesus yang kamu aniaya itu. Pertanyaan yang sangat mendasar dan fundamental, Bang. Di mana tempatnya? Apakah di Yerusalem atau di Galilea atau di tanah Yudea? Si Paulus ini menganiaya Yesus. Itu aja Bang, nggak panjang-panjang dari aku. Silahkan dijawab Bang. Ya, silakan Bang Silden. Oke. Silakan Bang Silden. Kayak sebenarnya nggak perlu dijawab lagi. Dia sudah menjawab sendiri sebenarnya. Karena dia merujuk ayat-ayat yang lain itu. Bagaimana tentang kondisi Bapa dengan Yesus sendiri. Tidak perlu dijawab. Oke. Yang ke aku cenderung ke Bang Pertanyaannya Thomas. Bang Pika ya. Bang Ali dulu. Oke. Bang Ali, katanya mengajarkan tentang ajaran manusia. Ya kalau memang itu aduh koneksiku buruk lagi. Kalau memang itu narasi yang di Al-Quran, ya memang benar. Karena apa? Yesus itu kan datang sebagai manusia. Dan bapak-bapak gereja, Paulus, Petrus, dan semua rasul-rasulnya itu kan manusia juga. Gitu loh. Jadi nggak perlu diperdebatkan lagi itu sebenarnya. Aduh, jaringanku. Bentar Bang, saya baguskan koneksi dulu. Lanjut moderator. Oke. Nah, Itu lebih perlu dijawab lagi tentang ini si Bang Thomas ini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Si Paulus sendiri sudah mengatakan Bang, di dalam Kisah Para Rasul kan sudah tertulis setelah dia mengakui bahwa dia gurunya itu adalah siapa ya, si Simeon, bahwa aku adalah orang Benyamin katanya. Setelah ayat-ayat tersebut juga dikatakan si Paulus kan sudah menulis, aku juga menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Ikan itu dikatakan si Paulus sendiri, gitu. Nah, makanya saya katakan bahwa setiap orang yang menganiaya murid-murid Yesus ini, Rasul Yesus ini, dan yang memberitakan Injil yang dianiaya si Paulus ini, itu sama saja dengan menganiaya Yesus. Loh. Karena di dalam kitab Yohanes kan dikatakan, hendaklah mereka bersatu seperti aku dan Bapa adalah satu, kan dikatakan seperti itu. Mau apa lagi? Karena di si ujung-ujungnya juga si Paulus menyatakan dirinya, menyatakan statement juga bahwa kita satu tubuh dengan Kristus. Kan itu katanya terakhirnya kan di kitab Kisah Para Rasul itu toh. Nah, sebelumnya juga kan si Paulus juga mengatakan, aku guruku ini, aku dari bangsa dari Bani Benyamin. Terus dibuatnya, aku juga dulu penganiaya, ya pengikut Yesus. Kan itu diakui si Paulus toh. Silakan lanjut. Gini Bang, sedikit Bang ya. Kalau memang kayak gitu Bang. Berarti Anda Bang Silden belum membantah pertanyaan dan jawabannya dari Bang Pikai. Berarti benar ya Bang Pikai. Ayo lanjut Bang Thomas. Ya betul. Lanjut. Oke Bang Silden. Berarti kan jelaslah di sini Bang. Karena Yesus nggak pernah mengatakan demikian Bang. Kalian yang menganiaya murid-muridku sama dengan kalian menganiaya aku. Bang Thomas bentar. Kita sapa dulu Syarifuddin. Ya, selamat pagi. Pagi. Saya cuma menyimak saja ini. Islam apa Kristen saudaraku? Islam insya Allah. Oke, lanjut Bang Thomas. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syarifuddin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjut Bang Thomas. Ya, saya cuma nyimak. Oke, baik Bang. Kan jelas di sini berarti Bang kan. Karena Yesus nggak pernah mengatakan bahwasanya kalian yang menganiaya murid-muridku itu adalah sama dengan menganiaya aku. Kok tiba-tiba ini muncul ini dari ceritanya si Paulus gitu kan. Katanya sesudah buta dia pergi ke imam besar yaitu Ananias. Siapa Ananias ini Bang? Ini rentan waktu dengan Yesus dengan Paulus ini. Izin dulu ya akhirnya host minta maaf banyak-banyak ya karena di sini sudah pukul 3:30 saya mau istirahat karena besok mau kerja.
Masya Allah, iya, Karena iya, di sini sudah banyak teman-teman Muslim juga, insya Allah ini sudah cukup kok. Jadi Bang Children, kita di sini untuk karena edukasi, bukan untuk merendahkan atau menista agama keyakinan orang. Intinya kita hanya Aman. bersharing apa yang kita ketahui. Mudah-mudahan di antara kita ada yang kita terdengar kebenaran dan diambil hikmahnya, karena itu pasti dari Allah yang benar. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Siap. Juga kepada teman-teman Muslim semuanya di Kemal. Wallahu alam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya semuanya ya host. Terima kasih ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, sama-sama Bang. Makasih banyak. Sama-sama. Ya, Bang Thomas. Bang Children, ada nggak Yesus mengatakan bahwa kalau kalian menganiaya murid-muridku sama dengan menganiaya aku, ada nggak? Tidak. Tapi dikatakan bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu aja. Oke. Udah, kalau memang tidak, ya bagi saya terima kasih banyak Bang. Ya, berarti saya sudah apa ya? Sudah Oke, jadi Oke, Bang Ali, dilanjut. Oke, jadi tentang ini yang kita bahas, jadi tentang pertanyaan dari Bang Thomas ini harus kita lanjutkan juga. Karena tadi saat si Yagian tadi menanggapi aku tentang Matius 15 nomor 7 sampai 9 itu udah aku bacakan tadi ya. Jadi memang semua perintah manusia. Tapi karena kita tidak harus kita tidak boleh menghilangkan satu ayat ini ya. Yohanes 17 nomor 18. Yang dikatakan di sana, segala firman yang engkau berikan telah kusampaikan kepada mereka. Berarti dalam makna di sini, firman itu sudah habis, sudah disampaikan semuanya. Jika ada perkataan-perkataan di luar daripada perkataan dari yang disampaikan oleh Yesus, berarti itu bukan lagi dari firman Tuhan. Karena apa? Di dalam Matius 7 nomor 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya adalah serigala yang buas. Ini siapa yang harus kita maknai di sini? Seorang serigala yang buas, yang menyamar menjadi domba. Dan di perkataan ini Paulus di dalam 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan bukanlah aku seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Jadi jelas, Matius tadi terlengkapi. Bukan melalui firman Tuhan perkataan ini. Bukan firman Tuhan. Dengan menuhankan Yesus di dalam Roma 14 nomor 9. Itu bukan firman Tuhan. Ya, dan di 14 gospel yang ditulis oleh Paulus bukan firman Tuhan. Ingat, kita kenalkan dulu si Paulus. Kita runukkan dulu kepada si Paulus. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Dia berbunga-bunga hatinya. Untuk apa? Untuk menghancurkan pengikut Yesus. Dengan cara apa dia melakukannya? Dengan cara 1 Korintus 9:20. Bagi orang Yahudi aku berlaku seperti orang Yahudi agar aku memenangkan hati orang Yahudi. Bagi orang yang terikat dengan hukum Taurat, aku berlaku seperti orang yang terikat dengan hukum Taurat. Padahal aku sendiri tidak terikat dengan hukum Taurat. Semua aku lakukan untuk memenangkan hati mereka. Jadi dengan melakukan perjalanan di Kisah Para Rasul 9 nomor 1 sampai 9 seperti yang dikutip Bang Thomas tadi. Ini semua dilakukannya untuk melancarkan misinya di Kisah Para Rasul 9 yang nomor 1 tadi. Untuk apa? Untuk menghancurkan pengikut. Karena dia mendapat perintah daripada ahli-ahli Taurat. Dengan cara apa? Berpura-pura. Ya. Dengan berpura-pura dia sebagai pengikut Yesus. Memasuki pengajar-pengajar Yesus. Ya, memasuki murid Yesus. Sebagai domba. Dia menyamar, mengikut dia sebagai domba. Tetapi sesungguhnya adalah serigala yang buas. Makanya genap.
Yeremia 14:14 dikatakan, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, tipu rekaan hatinya sendiri. Jadi jelas, ini sudah dinubuatkan 1500 tahun tentang seorang yang nabi, yang mengaku nabi. Di Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Di situ dikatakan, dia adalah nabi yang mengaku mendapat penglihatan. Tetapi Yeremia mengatakan itu adalah penglihatan bohong, ramalan kosong, tipu rekaan hatinya sendiri. 2 Korintus 11:17. Jadi gelap bahwa orang ini hanya dialah orang yang mengaku mendapat penglihatan. Jadi jelas pengajaran ini sudah diingatkan atau diajarkan, diwanti-wanti oleh Yesus di dalam Lukas 12 nomor 1. Waspadalah terhadap ragi orang Farisi yang penuh kemunafikan. Nah, di Matius 24:24, Matius 7 nomor 21, Matius 7 21-23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang menjadi pengikut agamamu. Setelah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Jadi ini sudah dinubuatkan berapa kali, banyak mesias-mesias palsu katanya. Sudah. Ya, tetapi kita lebih memilih perkataan Paulus untuk menuhankan Yesus, sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dia adalah Tuhan. Karena segala firman yang sudah diberikan sudah disampaikan kepada kita. Jadi jika ada firman yang lain, maka itu bukanlah dari Tuhan. Ya silakan Bang Thomas atau Ciren yang ditanggapi. Ciren, silakan. Oke. Sebenarnya gini, pernyataan Lai Ali ini yang menyatakan si Paulus itu yang menyamar sebagai domba tidak mendasar sebenarnya. Kenapa saya bilang tidak mendasar? Karena kalau ada orang yang serigala berbulu domba, walaupun penyamarannya sebaik-baiknya, serigala tetap serigala, domba tetap domba. Itu aja yang Lai pikirkan. Walaupun dia menyamar bagaimanapun, serigala tetap serigala, domba tetap domba. Dan juga itu telah dikonfirmasi kitab itu sendiri, di kitab Kisah Para Rasul. Kalaupun si Paulus itu memang tidak berkenan oleh karena surat-suratnya dan bagaimana segala mungkin, ya kan, yang mungkin terjadi, yang dikatakan si Paulus ini adalah serigala berbulu domba. Di dalam Kisah Para Rasul 15 kan, sidang di isi Yerusalem itu kan dia sudah berjumpa dengan rasul-rasul lain toh, si Petrus, ya kan, si Filipus dan lain-lain, ya kan, dia sudah bertemu dan mereka menganggap si Simon itu sama doang dengan mereka pengajar Injil, tidak ada mereka mengikut Paulus. Bahkan si Paulus sendiri pun menyatakan bahwa aku telah melihat dari bangsa-bangsa lain, telah orang berkepenuhan Roh Kudus begini katanya. Makanya dijatuhkanlah salah satu ketentuan ditentukan oleh Petrus ini, karena Petrus adalah salah satu murid terpandang dari antara ke-12 rasul itu. Nah, dia tidak menolak si keadaan si Paulus. Makanya saya katakan pernyataan Bang Ali ini tidak mendasar sebenarnya. Sampai akhir hayatnya tidak ada di dalam sejarah si Paulus ini adalah serigala berbulu domba. Tetapi dulunya dia serigala menjadi domba ada, karena dia dulu bahkan dia minta surat dari imam untuk membunuh pengikut Yesus, itu ada. Sedangkan gini, ada tadi menyatakan bahwa kontroversinya antara Imam Ananias dengan si Paulus. Bagaimana kontroversinya? Itu kan itu kan rentang waktunya tidak sampai 1 minggu. Si Paulus ketika mau jalan ke Tarsus dengan sampai dia ke Imam Ananias ini, tidak ada 1 minggu itu. Itulah buktinya kuasa Tuhan itu. Bahkan si Ananias tahu, dia berbicara kepada Tuhan, toh, Tuhan, apakah kau tidak tahu siapa dia? Dia ini begini, kata si Ananias. Apa kata Tuhan? Dia akan kupakai menjadi alatku, gitu toh. Dan memang betul-betul sampai akhir hayatnya tidak ada nats Alkitab lain atau di luar Alkitab menyatakan si Paulus ini adalah serigala berbulu domba. Makanya itu narasi tidak berpendirian, tidak tidak berpondasi gitu loh. Sekian, lanjut.
Baik. Jadi jika kita runut daripada dari penjabaran Anda tidak ada atau tidak hanya mengatakan bahwa narasiku tadi tidak berdasar. Dasar tadi sudah saya sebutkan sebagai nabi-nabi palsu yang dinubuatkan oleh Yeremia 1400 tahun sebelumnya. Jadi jika kita runut daripada Yeremia, dan satu lagi yang harus kita garis bawahi, apabila seseorang bisa menjabarkan sosok yang halus, berarti dia mampu melihat yang halus. Di dalam 2 Korintus 11 nomor 14, di situ dikatakan, hal itu tidaklah mengherankan jika iblis pun menyamar menjadi malaikat terang. Dan tidaklah hal yang ajaib jika pelayan-pelayannya bisa menyamar menjadi pelayan-pelayan kebenaran. Jadi jelas, di sini dia menyatakan demikian dikarenakan menceritakan trik yang dilakukan iblis. Kenapa bisa dia melakukan itu? Mengatakan itu karena dia mampu melihat bagaimana kinerja iblis. Dan iblis itulah yang bersama Paulus dan Ananias yang menyatukan misi dia. Dan iblis inilah yang menjadikan pengajaran harus mewujudkan Tuhan sebagai manusia. Untuk apa? Untuk mempermudah. Ingat, iblis masih berjanji untuk menyesatkan umat manusia. Dengan apa? Dengan menyesatkan pola pikir dari pemahaman tentang Tuhan. Jika kita letakkan ketuhanan kepada sesuatu yang berwujud, ini sesuatu yang membuat rentan manusia itu mudah ditipu. Ini manusia itu mudah ditipu dengan adanya wujud. Karena apa? Iblis bisa menyerupai apapun. Seperti yang dikatakan oleh Paulus tadi. Nah, jadi jika kita tempatkan sembahan kepada sosok makhluk atau wujud kepada makhluk atau manusia, dia akan menyesatkan melalui apa? Mimpi-mimpi dan penglihatan. Ini trik iblis. Jadi kita harus pahami. Karena janji iblis akan membawa semua, akan mengajak umat manusia ini menjadi tenteranya di neraka, menjadi pengikutnya kekal di neraka. Dengan cara apa? Menyesatkan pemahaman tentang konsep ketuhanan daripada Allah yang sudah digaris dari para nabi, yang sudah diajarkan dia, mulai dari Nabi Ibrahim. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak terlihat. Keluaran 33:20. Tidak seorang pun yang memandangku dapat hidup, kata Yohanes 5:37. Rupanya tidak bisa kamu dengar, suaranya pun tidak bisa kamu lihat. Suaranya pun tidak bisa kamu dengar, dan rupanya pun tidak bisa kamu lihat. Yohanes 1:18. Tidak seorang pun yang melihat Allah. Anak di pangkuannya lah yang menerangkan. Jadi jelas. Bahkan Yesus mengatakan dirinya juga tidak. Dirinya sendiri pun tidak di situ. Dikatakan tidak seorang pun. Jadi bagaimana mungkin kita letakkan ketuhanan itu kepada Yesus sendiri, sedangkan dia sendiri terlihat dan bisa makan ikan goreng seperti yang digambarkan Bang Thomas. Nah, itu yang harus kita maknai. Jika kita meletakkan ketuhanan kepada sosok makhluk, maka rentanlah kita akan disesatkan ke dalam lubang-lubang kesesatan. Silakan saudaraku. Oke, baik. Itu pun sebenarnya narasinya Bang Ali Agus yang menyatakan dari kitab Yeremia dan dikenakan kepada Paulus juga sebenarnya tidak berpondasi. Karena apa? Pada nabi-nabi palsu dikatakan apakah si Paulus ini nabi? Tidak. Karena kriteria nabi itu yang disebut nabi itu ada beberapa. Yang pertama, dia memang harus diurapi oleh raja sebelumnya. Kalau tidak, itu adalah imam.
Terus dia itu adalah bisa merangkup nabi sebagai raja, bisa seperti Nabi Daud, dia kan juga raja sendiri. Terus Musa, dia juga pemimpin. Apakah si Paulus ini adalah nabi? Tidak. Dia diakui sebagai rasul saja gitu loh. Rasul itu artinya pengajar, pengajar yang mengajarkan tentang Rasul. Tadi aku udah kutip Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ya, saya tahu. Oke. Makanya saya katakan di dalam kitab Yeremia itu tidak mendasar sebenarnya. Terus di dalam Kisah Para Rasul ya kan, karena dia istilahnya dia melalui setan lah, begini kata Bang itu. Di dalam bukunya Paulus kan, Paulus juga menghardik iblis loh. Ketika ada seorang dukun ya kan ingin melawan si Paulus. Sampai yang dukun ini mintalah mau dibelinya katanya kuasa Roh Kudus ini. Kuasa itu katanya. Matilah kau dengan uangmu itu sendiri. Kau kiranya itu kuasa yang diberikan Allah itu bisa dibelikan, katanya si Paulus di situ. Jadi bagaimana mungkin iblis mengusir iblis? Karena di Alkitab mengatakan iblis tidak mungkin mengusir iblis karena kerajaannya akan pecah. Itu kan di Alkitab kan ada itu. Iblis tidak mungkin mengusir iblis. Itu dulu satu. Itu pernyataan Yesus itu. Nah, jadi tidak ada mendasar sebenarnya di dalam Kisah Para Rasul itu, tidak mendasar mengatakan si Paulus ini adalah serigala berbulu domba atau iblis memakai dia, tidak ada. Terus si Ananias menyatakan, wah, si Ananias itu terkenal itu loh sebagai imam. Itu terkenal sebagai si Ananias itu. Itu terkenal si Ananias itu karena dia itu pengajar. Makanya ketika si Ananias itu berjumpa dengan penglihatannya tentang Yesus, dia langsung tahu. Begini, berarti Anda tidak membaca, hanya mengutip aja. Jadi begini, di 2 Korintus 11 nomor 14, ini perceritaan tentang Paulus menceritakan tentang iblis. Tentang aku tadi membawa Kisah Para Rasul 13 nomor 1, yang Anda membantah tadi bahwa Paulus itu bukanlah nabi. Tetapi di situ pada jemaat di Antioquia itu di situ, ya, di situ dikatakan Saulus itu dulunya Paulus itu kan dulunya bernama Saulus, dan di situ dituliskan para nabi. Anda silakan baca dulu Kisah Para Rasul 13. Di situ Saulus itu adalah nabi, ya. Jadi kita harus cross check gitu aja. Jadi tentang iblis yang apa itu memang di 2 Korintus 11:17 dia menceritakan. Bahkan Anda juga mengendapinya berarti. Yang ku ambil di sini poinnya, iblis itu bisa dilihat sama Paulus. Berarti dari mana pengajaran itu? Ini yang aku ambil poin. Ada yang mengajarkan dia sehingga dia bisa melihat iblis itu sendiri. Itu aja yang ku ambil poinnya. Silakan ditanggapi. Oke, walaupun dia dikatakan sebagai ya memang ada di Kisah Para Rasul disebut sebagai nabi-nabi, dan ada juga sosok dikatakan sebagai nabi, memang ada di Kisah Para Rasul ini. Tetapi tidak kena loh. Dan dikatakan nabi kitab Yeremia itu walaupun ada dikatakan dalam Kisah Para Rasul juga nabi, tidak kena juga. Maksud saya tidak kena. Dia dipakai iblis yang kata lainnya. Tidak kena karena tidak ada mendasar bahwa si Paulus ini dipakai iblis untuk menyatakan firman Allah ini, untuk memecah belah ini atau menyesatkan ini. Tidak ada kena satupun. Terus yang ada statement lain mengatakan tidak ada orang yang bisa melihat Allah. Yang betul. Dan itu juga sudah dijelaskan oleh Allah sendiri bahwa tidak ada melihat Bapa kecuali Dia yang datang dari Bapa. Itu sebenarnya mengungkapkan dirinya sendiri. Karena dia memang datang dari Bapa. Kan dia juga menyatakan bahwa aku keluar dan datang dari Bapa. Kerajaanku bukan dari dunia ini, kan katanya. Anda sudah merubah, Anda sudah merubah isi Yohanes 1:18 itu. Anda sudah merubah di situ. Mengatakan, gimana maksudnya? Menyatakan atau menceritakan bahwa Tuhan itu tidak terlihat. Atau menjelaskan, begitunya di situ. Iya, siapa tahu ada pertanyaan dari Bang Komar. Itu keluar dari Bapak. Okay. Jadi gini Bang, bentar Bang Alia sedikit ya. Ya. Nah, Bang Children gini. Inilah Bang ya, akibat ya, sebab akibatnya. Dan resiko yang kita dapat Bang. Karena ini kita mengutip juga dari perkataan Yesus. Siapa noise Bang? Bang Sam, siapa noise? Ya. Hostnya. Gini Bang,
segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ya kan? Itu kata Yesus, Bang. Ah, timbul pertanyaan, Bang. Ini berarti segala firman, Bang. Berarti udah selesai. Yang diangkat tadi oleh Bang Ali Agusman. Ya kan? Sementara pertanyaannya, Bang, sekarang. Kapan Yesus ini berfirman kepada Matius, berfirman kepada Lukas, dan berfirman kepada Paulus, Bang? Nah, ini dulu yang kita cari ini. Cobalah kita resapi dalam-dalam, Bang. Adakah Yesus berfirman kepada Paulus? Kalaupun memang ada, siapa Paulus ini, Bang? Siapakah bapaknya? Siapakah ibunya? Sama juga dengan Lukas. Siapa Lukas ini? Dari keturunan mana? Orang mana? Siapa bapaknya? Siapa ibunya? Yang sama sekali tidak ada satupun pencatatan di kitab Abang. Bagaimana mereka ini menerima firman? Itu, Bang. Silakan, mungkin apa bisa Abang jabarkan atau Abang tanggapi gitu, Bang. Siapa tahu ada yang tambahan dari Bang Sarufuddin atau Bang Riko? Ya, kalau tidak ada lanjut Bang Silden. Saya cuma Oke. Sebenarnya kalau itu tolak ukurnya Bang Thomas, itu tidak bisa dikatakan tolak ukur. Kenapa? Kalau Bentar, Abang Bang memang Sarfuddin. mengatakan seperti rasul-rasul lainnya. Yuk, bagaimana Bang? Oke. Bang Sarfuddin mau nambahkan apa? Saya cuma Halo? Kecil Ya, kali suaramu Bang. Kecil kali. Oh iya. Iya, kecil suaranya, kecil. Kan Kecil lagi suaranya. Berarti iya, lanjut, mic. lanjut. Oke. Iya, silakan Bang Sarfuddin. Tambahkan Lanjut, apa Bang. tadi? Lanjut. Oh iya. Lanjut Bang Silden, lanjut. Sorry ganggu. Ya bentar dulu ya. Bagi orang-orang yang di bawah yang Kristen ya, tolong ya kalau memang apa dibantu kawan kita kemari yang mau diskusi, ayo naik buat permintaan. Aku nggak bisa menjambak orang Lai. tanpa tahu agamanya. Bang Ayo. Lai Ali, Bang Lai. Iya, Bang Lai iya. Ali. Iya. Aku mau ngantuk banget, aku udah kuat mataku. Lanjut ya. Sampai moderator. Oke. Enak kali. Kenapa lah ya Gian? Makanya Islam Enggak, katanya tahu. mau tidur dia katanya, ditinggalkan kita. Kan itunya. udah diskusi masih ada itu Sudah 1.300 lagi tuh. Wah. Apa kan itu? Penonton kita tengok 1.300, jangan kecewakan penonton. Jawab dulu yang itu tadi yang jawab Thomas ya. Oke, siap. Oke, kalau dibilang Tadi malam aku ditinggal sampai jam 6 pagi sama Bang Ali. Sendirian aku.